Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi di bab yang ke-7, yaitu mengenai garis dan sudut di bagian yang pertama. Hubungan titik, garis, dan bidang. Poin pertama yaitu titik. Titik ialah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran dan disimbolkan dengan noktah seperti ini, tanda titik noktahnya, serta diberi nama A, B, atau C. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak memiliki panjang dan lebar, atau tidak memiliki ukuran atau besaran, tetapi dapat digambarkan dengan noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya yaitu ada titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Oke, seperti ini contohnya. Ada noktah titik A yang melambangkan bahwasannya merupakan titik A. Yang kedua yaitu garis. Garis ialah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang jaraknya sangat dekat dan memanjang kedua arah. Adapun garis dipresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kecil, misalnya garis K, penulisannya menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital seperti titik. Ini perbedaan dalam penulisan titik dan garis. Kemudian ada garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Contohnya, oke, ini dia. Ada titik A dan titik B. Kemudian ada garis M yang dalam penamaannya ini garis M atau garis AB. Oke, bisa disebut dengan garis M atau garis AB. Kenapa? Karena garis M melalui titik AB, maka bisa juga disebut dengan garis AB. Yang ketiga yaitu bidang. Bidang ialah kumpulan garis-garis yang membentuk suatu bangun yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Contohnya, diperhatikan, ada sebuah bidang alfa, kemudian ada titik K, L, dan M. Oke, dalam penamaannya bisa dituliskan dengan bidang A atau bidang KLM. Hubungan titik dan garis. Yang pertama ada titik yang terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Jadi hubungan titik dan garis ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama titik terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Untuk titik yang terletak pada garis, ini contohnya, ada garis L, kemudian ada titik A yang berada di garis L. Maka hal seperti ini, titik A pada garis L, titik yang terletak pada garis. Kemudian contoh yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Perhatikan ada garis N, kemudian ada titik B. Titik B ini tidak berada pada garis N,
sehingga titik B berada di luar garis N. Hubungan titik dan bidang. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu titik yang terletak pada bidang, kemudian yang kedua titik terletak di luar bidang. Yang pertama, titik yang terletak pada bidang. Oke, perhatikan ada bidang alfa, kemudian ada titik C yang berada pada bidangnya, sehingga penamaannya adalah titik C pada bidang A. Titik yang berada atau terletak pada sebuah bidang. Kemudian contoh yang kedua yaitu titik yang terletak di luar bidang. Perhatikan, ada bidang beta, kemudian ada titik D. Titik D tidak berada pada bidang beta. Nah, titik D di luar bidang beta, atau dapat dikatakan bahwasanya titik yang terletak di luar bidang. Ini seperti ini contohnya. Yang berikutnya, hubungan garis dan bidang. Ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama, bahwa garis yang terletak pada bidang, kemudian yang kedua garis yang terletak di luar bidang, dan yang ketiga garis yang menembus atau memotong sebuah bidang. Contoh yang pertama yaitu garis yang terletak pada bidang. Perhatikan, ada bidang alfa, kemudian ada garis M. Garis M berada pada bidang alfa. Nah, garis M pada bidang alfa. Nah, ini contoh daripada garis yang terletak pada sebuah bidang. Kemudian contoh yang kedua, garis yang terletak di luar bidang. Perhatikan, ada bidang alfa di sini. Kemudian ada garis M. Garis M tidak berada pada bidang alfa. Garis M di luar bidang alfa. Nah, ini dia contoh daripada garis yang terletak di luar bidang. Kemudian contoh yang ketiga, garis yang menembus atau memotong sebuah bidang. Oke, perhatikan, ada bidang alfa, kemudian ada garis M yang memotong bidang alfa. Garis M menembus atau memotong bidang alfa. Jadi ada tiga kemungkinan hubungan antara garis dan bidang. Yang berikutnya, titik-titik yang segaris. Titik yang segaris ini memiliki istilahnya dalam matematika yaitu kolinear. Titik-titik yang segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris apabila titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Jadi titik dikatakan kolinear atau segaris jika berada pada garis yang sama. Ini dia contohnya. Titik yang segaris, ada titik A dan B, kemudian ada garis M. Baik titik A maupun titik B berada pada garis M. Nah, maka titik A dan B pada garis M. Ini merupakan titik-titik yang segaris atau kolinear. Yang kedua, titik-titik yang sebidang atau memiliki istilah lain yaitu koplanar. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang apabila titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nih, kalau dikatakan segaris berarti terletak pada garis yang sama. Kalau sebidang berarti terletak pada bidang yang sama. Ini dia contohnya. Oke, ada bidang alfa, kemudian ada titik K dan titik L. Baik titik K maupun titik L keduanya berada pada bidang alfa, maka disebut dengan titik yang sebidang atau koplanar. Titik K dan L pada bidang alfa. Yang berikutnya, kedudukan dua garis. Yang pertama, dua garis itu ada kemungkinannya untuk sejajar.
Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak berpotongan dan jarak kedua garis tersebut selalu tetap serta terletak pada suatu bidang. Oke, ini dia contohnya. Ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini dikatakan sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Karena jika garis A ataupun garis B ini kita tarik panjang atau kita panjangkan garisnya, ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, maka merupakan dua garis yang saling sejajar. Jaraknya juga akan selalu sama. Kedudukan garis yang kedua yaitu berpotongan. Jadi dua garis itu bisa saling berpotongan. Dua garis lurus hanya dapat berpotongan pada satu titik. Nah, dua garis hanya dapat berpotongan, dua garis lurus hanya dapat berpotongan di satu titik. Tidak mungkin dua garis berpotongan lebih dari satu titik. Ini dia contohnya. Garis A dan garis B saling berpotongan. Garis A berpotongan dengan garis B. Kemudian kedudukan garis yang ketiga yaitu berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila empat sudut yang terbentuk ini membentuk sudut siku-siku yang besarnya keempat sudut tersebut adalah 90 derajat, sama semuanya, keempat sudutnya besarnya sama. Oke, ini dia contohnya. Berpotongan saling tegak lurus. Ini membentuk empat sudut, ini 1, 2, 3, 4, ada empat sudut yang terbentuk dan keempatnya merupakan sudut siku-siku di mana besarnya 90 derajat. Nah, garis A tegak lurus dengan garis B. Kemudian yang keempat, kedudukan dua garis yaitu saling berhimpit. Dua garis yang berhimpit merupakan dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga dua garis tersebut hanya tampak satu garis lurus. Ini dia contohnya. Oke, seolah-olah hanya satu garis lurus yang sebenarnya ada dua garis, ada garis AB dan garis CD. Nah, ini kenapa kok nampak seperti satu garis lurus? Karena garis AB dan garis CD ini saling berhimpit. Nah, ini dia kedudukan garis sejajar, berpotongan, berpotongan tegak lurus, dan saling berhimpit. Yang berikutnya adalah membagi ruas garis. Contoh yang pertama, perhatikan gambar dan tentukan nilai N. Oke, ini dia gambarnya. Ada titik A, kemudian M, A, B, M, kemudian P dan Q. Oke, dari gambar perhatikan untuk menentukan titik N kita harus menuliskan terlebih dahulu apa sih yang diketahui dari gambar tersebut. Diketahui bahwa panjang garis AP dari A ke P ini panjangnya adalah N cm. Kemudian P ke B, ini dia, adalah 3,6 cm. Kemudian ada panjang garis A ke Q, ini 2 cm panjangnya. Dan garis Q ke M, panjangnya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah nilai N di sini. Nilai N-nya berapa? Atau panjang dari A ke P. Nah, A ke P-nya berapa? Oke, kita lakukan perbandingan, yaitu AP per PB sama dengan AQ garis AQ per QM. Oke, jadi lakukan perbandingan. Ini garis yang di samping dari A ke B kemudian dengan A ke M.
AP per PB sama dengan AQ per QM. Kita masukkan nilainya. AP yang ditanyakan yaitu N, kemudian PB-nya adalah 3,6, dari P ke B 3,6, kemudian A ke Q-nya adalah 2 cm, dan dari Q ke M-nya adalah 3 cm, sehingga kita dapatkan perbandingan N per 3,6 sama dengan 2/3. Selanjutnya lakukan kali silang. Karena masih konsep perbandingan, maka identik dengan kali silang. Kita kalikan silang. N dikali 3 atau 3 dikali N sama dengan 2 dikali 3,6. 3 dikali N adalah 3N, kemudian 2 dikali 3,6 adalah 7,2. Sehingga N kita peroleh 7,2 dibagi dengan 3. Nih, koefisien N menjadi pembagi, yaitu 7,2 dibagi 3. Kita peroleh nilai N-nya yaitu 2,4 cm. Maka panjang A ke P atau N di sini nilainya adalah 2,4 cm. Contoh yang kedua, perhatikan gambar dan tentukan panjang garis C ke Q. Ini dia gambarnya. Perhatikan ada titik P, Q, R, kemudian C, I. Kita tulis terlebih dahulu dari soal atau gambar apa yang diketahui. Yang diketahui bahwa panjang garis P ke C yaitu 2,7 cm. Kemudian P ke I adalah 3 cm. Kemudian I ke R adalah 4 cm. Kemudian C ke Q ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan panjang garis C ke Q ini berapa. Maka sama seperti konsep yang sebelumnya, kita akan melakukan perbandingan. Oke, yaitu PC, panjang garis PC per CQ sama dengan panjang garis P ke I per I ke R. Kita peroleh perbandingannya PC per CQ sama dengan PI per IR. Kita masukkan nilainya. Besar PC-nya adalah 2,7, per CQ tetap karena CQ yang ditanyakan, sama dengan PI-nya adalah 3, kemudian IR-nya adalah 4. 2,7 per CQ sama dengan 3/4. Yang berikutnya lakukan kali silang. CQ dikali 3 atau 3 dikali CQ sama dengan 4 dikali 2,7. Usahakan yang ditanyakan, yang belum diketahui nilainya selalu berada di depan. 3 dikali CQ adalah 3 CQ, kemudian 4 dikali 2,7 adalah 10,8. Maaf, ini terjadi kesalahan, ini harusnya 10,8. Kemudian 3 CQ sama dengan 10,8, sehingga CQ sama dengan 10,8 dibagi dengan 3. Kita peroleh bahwa besar atau panjang garis CQ nya yaitu 3,6. Nah, C ke Q di sini besarnya atau panjangnya adalah 3,6 cm. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar dan tentukan nilai A. Ini dia gambarnya. Oke, ada titik A, B, C, M, N. Dari gambar diketahui bahwa panjang A ke M adalah 6 cm, kemudian M ke B adalah 9,6 cm, panjang A ke N 5 cm, dan N ke C adalah A cm. Nah, di sini yang ditanyakan A di sini nilainya berapa, atau panjang garis dari N ke C ini berapa panjangnya. Oke, yang ditanyakan adalah A, nilai daripada A atau panjang garis dari N ke C atau garis NC. P
Oke, sama seperti sebelumnya, kita lakukan perbandingan bahwasanya panjang AM per panjang MB sama dengan panjang AN per panjang NC. Kita masukkan nilainya. AM-nya adalah 6, kemudian MB-nya adalah 9,6, sama dengan AN-nya adalah 5 dan NC-nya adalah A yang ditanyakan nilainya. Yang berikutnya, lakukan kali silang. 6 dikali A sama dengan 5 dikali 9,6. 6 dikali A adalah 6A, kemudian 5 dikali 9,6 adalah 48. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 48 dibagi dengan koefisien A 6. 48 dibagi 6 kita peroleh yaitu 8 cm. Maka nilai daripada A atau panjang garis NC adalah 8 cm. Ini dia konsepnya. Oke, seperti ini. Untuk mengetahui atau menentukan salah satu panjang sisi seperti gambar di samping, ini ada sisi atau panjang garis AM, MB, kemudian AN atau NC. Berlaku rumus atau perbandingan yaitu AM per MB sama dengan AN per NC. Yang selanjutnya akan diselesaikan dengan konsep perkalian silang. Oke, ini dia konsepnya. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar dan tentukan nilai A. Oke, ada gambar, diperhatikan. Oke, di 3 contoh yang sebelumnya, ini yang diketahui adalah sisi-sisi yang berada di samping. Di contoh yang keempat ini, sisi yang ada di tengah ini yang diketahui. Nah, oke, kita tulis terlebih dahulu. Dari soal yang diketahui adalah panjang garis dari P ke B adalah 4 cm, kemudian B ke R. Oke, B ke R nya 3, sehingga dari P ke R ini dijumlahkan, PB ditambah dengan BR, 4 ditambah 3 yaitu 7 PR nya, panjang PR. Nah, ini yang membedakan antara 3 contoh sebelumnya. Nah, jika dalam 3 contoh yang sebelumnya ini dari PB kemudian BR, maka di contoh yang keempat di sini dari PB ke PR dia yaitu 7. Kemudian dari A ke B nya adalah A cm, ini yang ditanyakan nilai daripada A di sini berapa. Kemudian dari Q ke R adalah 4,2 cm. Yang ditanyakan adalah nilai dari A atau panjang garis AB. Konsepnya sama, kita akan melakukan perbandingan yaitu PB per PR sama dengan AB per QR. Nah, ini perbedaan antara 3 contoh sebelumnya. PB per PR sama dengan AB per QR. Kita masukkan nilainya. PB-nya adalah 4, kemudian PR-nya 7. AB-nya yang ditanya yaitu nilai daripada A per QR-nya adalah 4,2. Yang berikutnya lakukan kali silang, yaitu 7 dikali A sama dengan 4 dikali 4,2. 7 dikali A adalah 7A, kemudian 4 dikali 4,2 adalah 16,8. Sehingga nilai A-nya adalah 16,8 dibagi koefisien daripada A yaitu 7. 16,8 dibagi 7 kita peroleh 2,4 cm. Nah, kita dapatkan nilai daripada A atau panjang garis A ke B adalah 2,4 cm. Ini dia konsepnya. Oke, ini perbedaannya dengan 3 contoh yang sebelumnya atau konsep yang pertama. Ini konsep yang kedua, yaitu perbandingannya dari AN ke AC atau AM ke AB per MN per BC. Oke, untuk mengetahui atau menentukan salah satu panjang sisi seperti gambar di samping,
Nah, maka berlaku perbandingan AM per AB sama dengan MN per BC, atau AN per AC sama dengan MN per BC. Nah, ini dia perbedaannya dengan konsep yang pertama. Ini konsep yang kedua. Kalau yang ditanyakan adalah garis yang di tengah nih, nah, maka perbandingannya dari AN ke AC atau dari AM ke AB. Yang selanjutnya akan diselesaikan dengan konsep perkalian silang. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar dan tentukan panjang AB. Ini dia gambarnya. Ini konsep yang ketiga atau contoh yang kelima yang berbeda antara contoh yang sebelumnya. Perhatikan di sini ada titik A, B, C, D, kemudian E dan F. Oke, diketahui dari soal bahwa panjang A ke E adalah 7 cm, kemudian D ke E atau E ke D adalah 3 cm, kemudian E ke F ini adalah 9,8 cm, kemudian dari D ke C adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dari A ke B. Nih, panjang dari A ke B ini berapa? Maka dapat kita cari dengan rumus EF. Nih, garis tengah ini diperoleh dari DE dikali dengan AB ditambah A ke E dikali dengan DC per AE ditambah dengan DE. Ini dia. Nih rumusnya. Kemudian kita masukkan nilainya. EF-nya adalah 9,8 sama dengan DE nya adalah 3 dikali AB tetap karena masih ditanyakan, belum diketahui nilainya, ditambah dengan AE nya 7 dikali DC nya 8 per AE 7 ditambah DE nya 3, 9,8 sama dengan 3 dikali AB 3AB ditambah 7 kali 8 adalah 56 per 7 ditambah 3 adalah 10. Kemudian ini 10 bisa kita pindahkan, pembagian per 10 dipindah menjadi kali. 9,8 dikali 10 sama dengan 3AB ditambah 56. Ini tidak bisa dijumlahkan karena 3 memiliki variabel AB, sedangkan 56 merupakan konstanta. 9,8 dikali 10 adalah 98 sama dengan 3AB ditambah 56. 56 bisa kita pindahkan ke depan, 9,6 dikurang 56. Nilainya positif karena pindah melewati sama dengan, maka merubah nilai jadi negatif. 9,8 dikurang 56 sama dengan 3AB, sehingga 3AB sama dengan 42 nilainya. Nah, 3AB sama dengan 42 nilainya, sehingga nilai AB sama dengan 42 dibagi dengan koefisien daripada AB yaitu 3. 42 dibagi 3 diperoleh 14 cm. Nah, maka AB-nya kita dapatkan panjangnya adalah 14 cm. Ini dia konsep yang ketiga. Nah, seperti ini untuk menentukan atau mengetahui salah satu panjang sisi seperti gambar di samping, ini maka berlaku rumus atau formula yang dapat diterapkan, yaitu bahwa panjang EF sama dengan DE dikali dengan AB ditambah dengan AE dikali dengan DC dibagi dengan AE ditambah dengan DE. Ini dia konsep yang ketiga. Jadi ada 3 konsep, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, demikianlah materi mengenai garis dan sudut di bagian yang pertama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan Pak Guru akhiri. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.